Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada kalian semua. Salam sejahtera untuk kalian semua. Sekarang kita akan memasuki pembahasan agama Yunani kuno. Sebelumnya kita telah membahas tentang agama Mesir kuno. Dalam pembahasan agama Mesir kuno, kita telah sedikit membahas tentang periode terakhir pada zaman Helenistik. Pada zaman Helenistik, di situ ada titik pertemuan antara agama Mesir kuno dengan agama Yunani kuno. Pada zaman Helenistik yang terjadi pada tahun 332 sebelum Masehi hingga pada tahun 4 Masehi. Walhasil dalam zaman Helenistik tersebut mempertemukan titik temu antara agama Mesir kuno dengan agama Yunani kuno. Dalam periode tersebut terjadinya proses penyatuan atau disebut sinkretisme atau proses penyatuan, di mana unsur-unsur dari kedua kebudayaan saling mempengaruhi dan bercampur. Jadi kebudayaan atau pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan antara agama Mesir kuno dengan agama Yunani kuno. Sekarang kita akan memasuki pembahasan masalah agama Yunani kuno. Dalam kepercayaan agama Yunani kuno, kita akan melihat beberapa fenomena-fenomena yang terjadi pada masa modern kita ini. Dalam pemikiran atau mitologi agama Yunani juga terdapat pada masa modern kini yang ada di zaman kita. Contoh halnya pada film-film yang terjadi di Hollywood, itu menggambarkan, ada beberapa film yang menggambarkan bahwasanya pemikiran-pemikiran atau mitologi Yunani dipraktekkan. Seperti halnya film Aquaman. Aquaman itu juga salah satu film yang menggambarkan atau pemikiran mitologi mengenai agama Yunani. Kita akan memasuki pembahasan kenapa atau asal-usul kemunculan dewa-dewi Yunani. Di sini juga kita akan membahas 4 periode dalam asal-usul dan evolusi kemunculan dewa-dewi Yunani. Seperti ini asal-usul dan evolusi kemunculan dewa-dewi Yunani kuno. Pertama, asal-usul dan evolusi kemunculan dewa-dewi Yunani. Pertama walhasil kita akan membahas bagaimana dewa-dewi Yunani berkembang dari zaman Mycenaean hingga zaman atau periode klasik. Ada beberapa periode yang akan menampilkan pemikiran atau kepercayaan agama Yunani kuno. Yang pertama, pada periode zaman Mycenaean.
Zaman Mycenaean itu terjadi pada tahun 1600 hingga 1100 sebelum Masehi. Zaman Mycenaean akan membahas masalah agama Yunani yang masih terkait dengan alam, dan juga kaitannya dengan kekuatan-kekuatan gaib. Seperti halnya dewa-dewi mereka sering dikaitkan dengan fenomena alam seperti badai, gempa bumi, dan kesuburan. Jadi dewa-dewi mereka itu dikaitkan dengan fenomena alam. Kenapa munculnya kesuburan? Nanti di situ karena kita memiliki dewi kesuburan. Kenapa terjadinya badai? Karena kita mempunyai dewa badai, seperti itu. Dan mereka, orang-orang Yunani pada zaman dahulu, memiliki dewa-dewi yang terkait dengan perang dan pahlawan juga. Tidak hanya mengenai pembahasan fenomena alam. Mereka juga membahas mengenai terkaitnya dengan perang dan kepahlawanan. Karena pada zaman Yunani atau peradaban Yunani itu tidak jauh membahas tentang hal peperangan dan demokrasi. Setelah itu barulah muncul pemikiran-pemikiran seperti para filosof. Walhasil pada zaman Mycenaean yang terjadi pada tahun 1600 hingga 1100 sebelum Masehi, biasanya agama Yunani masih sangat terkait dengan alam dan kekuatan-kekuatan gaib. Biasanya mereka memiliki ciri atau memiliki kepercayaan kepada banyak dewa yang pernah kita singgung, dinamakan politeisme. Poli itu memiliki kebanyakan, teisme itu kepercayaan. Jadi kepercayaan yang banyak, atau kita sebut dengan kepercayaan kepada banyak dewa. Mereka juga memiliki kepercayaan animistik yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mereka juga memiliki kepercayaan totemistik dan dinamistik. Walhasil, dalam kepercayaan agama Yunani pada awal pemikiran atau kepercayaan mereka tetap memiliki kepercayaan politeisme atau kepercayaan kepada banyak dewa. Mereka juga ciri-ciri dari kepercayaan orang-orang Yunani terdahulu memiliki kultus yang terpusat di istana dan pusat-pusat keagamaan lainnya. Dan ciri lainnya, mereka juga memiliki dewa-dewi yang seringkali dihubungkan dengan alam dan kekuatan gaib. Setelah kita mengenal periode zaman Mycenaean, kita juga akan memasuki periode yang kedua, periode gelap, atau kita sebut dengan periode masa keruntuhan peradaban Yunani kuno. Walhasil pada zaman periode gelap itu terjadi pada tahun 1100 hingga 800 sebelum Masehi. Periode tersebut adalah periode keruntuhan peradaban Mycenaean. Setelah runtuhnya peradaban Mycenaean, Yunani memasuki periode yang dikenal sebagai zaman gelap atau disebut dengan periode gelap. Selama periode ini banyak catatan yang tertulis hilang karena pada periode ini ada peperangan yang sangat luar biasa atau penjarahan pada peradaban Mycenaean. Jadi semua catatan
tertulis hilang atau dirampas dan dimusnahkan, dan semua pengetahuan tentang agama Yunani menjadi lebih sedikit. Walhasil, setelah runtuhnya peradaban Mycenaean, Yunani memasuki periode yang dikenal sebagai zaman gelap. Selama periode ini banyak catatan tertulis yang hilang dan pengetahuan tentang agama Yunani menjadi lebih sedikit. Namun pada periode gelap yang terjadi sekitar 1100 hingga 800 sebelum Masehi, diperkirakan bahwa kepercayaan agama tetap atau kepercayaan agama Yunani kuno terus berkembang dan terus beradaptasi dengan perubahan sosial. Jadi setelah runtuhnya peradaban Mycenaean, akan muncul peradaban baru yang disebut peradaban Archaik kalau nggak salah. Iya, Archaik. Biasanya pada peradaban Archaik itu kepercayaan agama terus berkembang dan terus beradaptasi dengan perubahan sosial pada zaman tersebut. Ini adalah peradaban atau periode gelap yang terjadi di masa Yunani kuno. Dan selanjutnya adalah periode Archaik. Periode Archaik terjadi pada tahun 800 hingga 500 sebelum Masehi. Biasanya pada periode Archaik itu agama Yunani mulai mengalami kebangkitan hingga munculnya puisi-puisi epik seperti Iliad yang mengisahkan tentang para dewa dan pahlawan. Hingga dalam periode tersebut atau periode Archaik, panteon dewa-dewi mulai terbentuk dengan jelas dengan pemahaman mereka atau kepercayaan mereka, atau dalam mitologi Yunani kuno menganggap bahwasanya dewa Zeus sebagai raja para dewa. Walhasil dalam periode Archaik ini pada periode Archaik agama Yunani mengalami kebangkitan kembali. Periode sebelumnya adalah keruntuhan. Jadi peradaban Yunani kuno pada periode gelap mengalami keruntuhan, dan itu pada masa peradaban Mycenaean. Sedangkan pada periode Archaik atau peradaban terbaru setelah Mycenaean yang sebelumnya telah dijarah atau dibantai atau dikepung atau dirampas semua catatan-catatan tertulis itu, muncullah periode Archaik. Jadi pada periode ini adalah kebangkitan kembali hingga munculnya puisi-puisi epik dan kisah tentang para dewa dan pahlawan mulai bermunculan atau terbentuk dengan lebih jelas. Pada periode ini juga mengembangkan beberapa pemikiran atau kepercayaan agama Yunani kuno. Seperti halnya yang pertama adalah pantheon yang lebih terstruktur. Pantheon itu adalah pan itu memiliki makna harfiah bermakna seluruh atau keseluruhan atau kesemuaan, banyak. Sedangkan theon bermakna Tuhan atau dewa. Jadi pantheon itu menjelaskan bahwasanya jajaran, seperti contohnya jajaran dewa-dewi. Jadi ada jajaran-jajaran seperti kalau pemerintahan, jajaran-jajaran menteri-menteri, ada menteri pertahanan, ada menteri
perkembangan dan menteri luar negeri seperti itu. Jadi pantheon itu mulai berkembangnya pada periode Archaic. Jadi pantheon jadi lebih jelas dan terstruktur. Pada masa periode Archaic juga mengisahkan bahwasannya mitologis agama Yunani mempercayai bahwasanya mulai munculnya 12 dewa utama yang dikenal sebagai dewa-dewi Olympus. Pada periode tersebut juga memperkembangkan antropomorfisasi atau kita sebut dengan perkembangannya dewa-dewi atau gambaran dewa-dewi dengan bentuk manusia. Kalau sebelumnya pada zaman-zaman sebelumnya hanya sebagai imajinasi, tapi pada periode Archaic dia menggambarkan bahwasanya dewa-dewi itu berbentuk manusia dan dewa-dewi tersebut juga memiliki sifat-sifat yang mirip dengan manusia. Jadi ada beberapa perkembangan pada periode Archaic setelah runtuhnya periode atau peradaban Mycenaean. Yang pertama adalah pantheon yang lebih terstruktur dan yang kedua adalah antropomorfisasi atau menggambarkan bahwasanya dewa-dewi itu berbentuk manusia dan dewa-dewi tersebut memiliki sifat-sifat yang mirip dengan manusia. Pada periode tersebut juga memunculkan pemikiran baru, yakni yang ketiga adalah mitos yang lebih kompleks atau mitologi yang lebih kompleks. Seperti halnya munculnya mitos-mitos yang lebih kompleks dan saling terkait hingga menjelaskan asal-usul dunia dan para dewa dan manusia. Jadi pada periode Archaic memperkembangkan bahwasanya mitosnya itu lebih kompleks, mitosnya itu lebih sempurna, hingga menggambarkan bahwasanya dewa-dewi itu saling berkaitan dan asal-usul dunia pun bisa dijelaskan lewat mitos-mitos di peradaban Archaic. Dan yang ketiga atau perkembangan ketiga pada periode Archaic adalah pentingnya kuil. Atau pada zaman periode Archaic bermunculan kuil-kuil atau tempat-tempat peribadahan yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan tempat pemujaan. Jadi ada beberapa periode. Yang pertama pada periode zaman Mycenaean, walhasil menjelaskan agama Yunani itu masih sangat kuno, yang memiliki pemahaman animistik, totemistik, dan dinamistik. Dan pada zaman itu juga mereka tetap mempercayai atau meyakini dengan kepercayaan kepada banyak dewa atau politeisme. Dan pada periode selanjutnya adalah periode gelap yang menjelaskan bahwasanya periode tersebut adalah masa keruntuhan peradaban Mycenaean. Dan periode Archaic itu mulai bangkit kembali peradaban Yunani hingga menggambarkan atau menyempurnakan mengenai pantheon atau kita sebut dengan jajaran dewa-dewi. Jadi jajaran dewa-dewinya itu lebih terstruktur dan mereka juga berkeyakinan bahwasanya dewa-dewi juga digambarkan dengan bentuk manusia dan memiliki sifat-sifat yang mirip dengan manusia. Hingga mitos-mitos pada periode Archaic juga lebih sempurna karena bisa menjelaskan asal-usul
dunia, asal-usul para dewa, dan saling terkaitnya dewa-dewi yang mereka yakini. Dan pada periode Archaik juga mulai berkembangnya kuil-kuil yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan tempat pemujaan bagi para masyarakat Yunani kuno. Kita juga akan memasuki pada periode terakhir atau kita sebut dengan periode klasik. Periode klasik ini terjadi pada tahun 500 hingga 323 sebelum Masehi. Periode ini biasanya periode kejayaan. Jadi sebelumnya masa keruntuhan, lalu mulai bangkit. Nah, periode klasik ini adalah periode puncak atau periode kesempurnaan. Jadi periode yang menjelaskan bahwasanya agama Yunani itu mencapai puncak kejayaannya. Hingga mereka meyakini bahwasanya dewa-dewi Yunani menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Yunani hingga mempengaruhi seni, juga sastra dan filsafat. Jadi pada periode ini atau periode klasik adalah periode puncak kejayaannya agama Yunani, dan terpengaruhinya jadi keyakinan agama Yunani juga mempengaruhi seni, sastra dan filsafat. Walhasil periode ini kita sebut atau periode klasik. Agama Yunani mencapai puncak kejayaannya. Dewa-dewi Yunani menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari hingga masyarakat Yunani dapat mempengaruhi atau agama tersebut dapat mempengaruhi wilayah seni, sastra, dan filsafat. Ini adalah asal-usul dan evolusi kemunculan dewa-dewi Yunani kuno. Jadi pada slide ini kita telah membahas beberapa periode atau zaman yang mengenai evolusinya kemunculan dewa-dewi Yunani kuno. Yang pertama menjelaskan pemikiran atau kepercayaan mereka, dan yang kedua adalah runtuhnya peradaban Mycenaean, dan yang ketiga adalah kebangkitan kembali hingga ada beberapa perkembangan yang telah kita lihat. Ada beberapa perkembangan pada periode Archaik dan periode klasik sampainya puncak kejayaan pada periode klasik tersebut. Kita juga akan membahas masalah kenapa mitos atau mitologi itu berkaitan dengan masyarakat Yunani kuno. Jadi apa peranan mitos dalam masyarakat Yunani kuno? Terus kita juga akan membahas bagaimana mitos itu membentuk identitas budaya dan nilai-nilai moral pada agama Yunani kuno. Kita masuk slide berikutnya. Tunggu. Pada periode klasik pun kita ada beberapa poin. Ada beberapa poin atau ciri-ciri yang menggambarkan periode klasik. Yang pertama adalah pantheon yang mapan. Sebelumnya pantheon lebih terstruktur, dan yang pada zaman periode klasik pantheon itu menjadi lebih mapan, yakni pantheon atau jajaran dewa-dewi terbentuk dengan jelas dan menjadi simbol identitas Yunani, sudah jadi mapan. Dan
pada periode klasik juga munculnya filsafat dan agama, yakni munculnya para filsafat seperti Socrates, Plato, atau juga Aristoteles yang mencoba untuk memahami alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Dan yang ketiga adalah perkembangan seni dan arsitektur. Di sini juga muncullah perkembangan seni dan arsitektur, yakni dewa-dewi menjadi inspirasi bagi para seniman dan arsitek dalam menciptakan karya-karya yang indah. Jadi patung-patung yang kita bisa lihat pada peradaban Yunani kuno sebetulnya adalah persembahan atau berkaitan dengan persembahan masyarakat atau kemampuan masyarakat untuk memperlihatkan bahwasanya kita mampu mempersembahkan sesuatu untuk dewa-dewi yang mereka percayai. Kita akan memasuki mitos atau mitologi berkaitan mitos antara mitologi dengan agama Yunani kuno. Walhasil pada slide berikutnya adalah kita akan membahas kaitan mitos dengan agama Yunani kuno. Sebelumnya kita mempunyai pertanyaan bahwasanya apa peran mitos dalam masyarakat Yunani kuno. Dalam slide ini kita akan membahas peranan mitos dalam masyarakat Yunani kuno. Biasanya mitos dalam masyarakat Yunani kuno memiliki peran yang sangat penting dan bisa membentuk identitas budaya dan nilai-nilai moral juga. Mereka masyarakat Yunani kuno tidak hanya memberikan penjelasan tentang dunia, asal usul mengenai dunia, tetapi juga menjadi sumber inspirasi atau pedoman hidup dan pemersatu masyarakat. Warisan mitos Yunani terus hidup hingga saat ini dan masih relevan bagi kita untuk memahami akar-akar budaya barat. Walhasil mitos ini juga menjelaskan bagaimana asal usul terbentuknya identitas atau budaya dan nilai-nilai moral masyarakat Yunani kuno. Mitos atau mitologi yang kita kaitkan dengan agama Yunani kuno adalah menyediakan narasi dan konteks. Jadi mitos atau mitologi itu pada hubungan mitos dengan ritual agama Yunani kuno itu dapat menyediakan narasi dan konteks. Pada pembahasan ini adalah mitos mitologi menyediakan narasi dan konteks hingga mengaitkan bahwasanya asal usul ritual itu seperti apa. Mitos menjelaskan asal usul suatu ritual. Misalnya, mengapa sebuah upacara pengorbanan dilakukan atau mengapa suatu tempat dianggap suci. Kita akan memahaminya melalui konteks mitos atau mitologi yang akan dijabarkan berikutnya. Dan dengan mengetahui asal usul itu, mereka akan melakukan ritual-ritual seperti pengorbanan atau menganggap suatu tempat itu yang mereka anggap suci. Jadi masyarakat akan lebih paham makna dan tujuan dari ritual tersebut melalui konteks mitos atau mitologi. Jadi
mitologi itu mendorong atau menyediakan narasi dan konteks munculnya asal-usul ritual. Kenapa kita melakukan ritual ini? Karena kita memiliki mitos atau mitologi seperti itu. Dan mitos mitologi juga menyediakan narasi dan konteks mempunyai makna simbol. yakni mitos memberikan makna simbol pada objek, tindakan. Jadi mitos itu memberi makna simbolis pada objek dan tindakan dan tempat yang digunakan dalam sebuah ritual. Misalnya saja api dalam sebuah ritual keagamaan Yunani kuno mungkin melambangkan kekuatan ilahi atau pemurnian, yakni berdasarkan kisah dalam mitos. Jadi kisah dalam mitos atau mitologi Yunani akan menyediakan narasi dan konteks hingga menyebabkan asal-usul ritual itu seperti apa dan memiliki makna simbolis seperti apa. Jadi mitos mitologi itu mendorong atau menyediakan narasi dan konteks hingga munculnya asal-usul ritual dan makna simbolis. Mitos mitologi tidak hanya menyediakan narasi dan konteks saja. Mitos mitologi juga akan menentukan peserta dan peran. Mitos mitologi Yunani akan menentukan peserta dan peran hingga munculnya siapa yang akan berpartisipasi dan siapa yang akan melakukan peran dalam ritual. Seperti halnya mitos mitologi menentukan peserta dan peran, siapa yang akan berpartisipasi. Mitos ini menentukan siapa yang berhak atau diwajibkan untuk berpartisipasi dalam suatu ritual. Contohnya hanya para pendeta atau anggota keluarga tertentu yang boleh melakukan upacara tertentu tersebut. Melalui konteks mitologi akan menentukan peserta dan peran. Dan di sini juga munculnya peran dalam ritual, yakni mitos juga akan menentukan peran masing-masing peserta dalam sebuah ritual. Contohnya atau misalnya seorang raja mungkin memiliki peran khusus sebagai perantara antara manusia dan dewa. Karena waktu mulai habis, saya tutup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.